Nah, kembali ke Prof. David dulu. Iya. Ini pertanyaan kelihatan konyol. Iya. Saya minta maaf tertawa ya. Tapi bukan ada maksud tidak baik. Iya. Tapi ini pertanyaan yang menurut saya konyol, tapi mungkin perlu dijawab ini. Iya. Kalau wajah orang dari waktu ke waktu akan menua dan keriput. Iya. Nah, dengan tambalan dari punggung gini, apakah Lisa nanti wajahnya akan keriput atau tidak? Iya. Pertama saya jelaskan bagaimana seseorang bisa keriput. Biasanya kulit dengan bertambah usia, kolagen yang memberikan kekuatan kekencangan pada kulit itu berkurang. Ditambah struktur otot di bawahnya. Jadi kulit yang kendor ditarik otot, timbullah keriput-keriput yang banyak. Nah, Lisa ini struktur kulitnya adalah kulit yang tebal, yang sudah ditipiskan. Dan di bawah struktur kulit itu ada jaringan fibrotik, itu seperti jaringan ikat. Sehingga otot dengan kulit itu relatif tidak tersambung langsung. Dan Lisa sepertinya dari 9 tahun yang lalu sejak keluar, ini nggak berubah. Bahkan lebih bagus dalam pengertian kualitas kulitnya jauh lebih bagus. Dan kita nggak lihat satu kerutan pun. Ya mungkin mudah-mudahan itu bagian dari proses dia nggak akan kelihatan tua untuk beberapa saat. Karena keriput-keriput itu nggak akan muncul. Kalau dalam ilmu kedokteran ya, menghadapi kasus Lisa ini, apa tantangan atau pelajaran yang bisa kita petik ini? Di mana-mana selalu finishing lebih susah dibandingkan proses-proses awal. Jadi ini sentuhan-sentuhan kecil ini kita hanya tinggal bermain di milimeter. Bagaimana ini misalnya ini bibirnya yang sebelah aspek kanan kok kelihatan lebih tebal dan ketarik ke bawah. Ini harus dibuat supaya sama permukaannya. Terus kemudian cuping hidungnya nggak terlalu kelihatan. Bagaimana supaya itu lebih menonjol. Tuberkulum bibir jadi tonjolan di sini kurang menonjol, itu harus ditambahi dengan kulit dan lemak sehingga dia seperti orang pada umumnya bahwa bibir daerah tengah ini selalu lebih menonjol. Kalau Lisa kan sedikit mengecil. Nah, sentuhan-sentuhan kecil itu yang nanti akan menjadi Tapi ini operasinya operasi besar atau operasi kecil? Kecil. Dan Lisa juga kecil dibandingkan dengan operasi yang lalu. Itu nggak ada apa-apanya. Artinya ini tidak lebih menyakitkan daripada operasi yang sebelum-sebelumnya. Iya, sangat-sangat tidak. Ini hanya tinggal sentuhan kecil dan Lisa juga udah pesan jangan operasi yang besar-besaran, yang kecil-kecil yang kira-kira dapat membuat lebih baik walaupun kecil-kecil tapi akan menunjuk lebih baik dibandingkan operasi yang dramatis yang lalu, yang heroik kita lakukan pada masa-masa lalu, perlu rawat inap dan bahkan Lisa bilang kalau bisa rawat jalan saja. Oke, jadi one itu day dimungkinkan. care, mungkinkan. Baik, jadi ini penyempurnaan ya untuk Lisa, walaupun tadi memang mengganggu sedikit fungsi. Tapi itu bisa diatasi tanpa operasi yang akan membuat kita nggak tega, nggak mentolo gitu loh orang Surabaya bilang ya. Oke, kembali ke Dokter Nanini. Jadi berapa lama Anda mendampingi Lisa dari awal sampai akhirnya Anda bilang dia bisa mulai mandiri dan bisa bergaul dengan masyarakat? Itu berapa lama? Sekitar 8 tahun, Lis ya. Oh, jadi selama itu pula Anda mendampingi terus ya? 3 tahun saya yang ke burn unit ya, ke unit luka bakar di bedah plastik. Kemudian dipindah setelah sudah lebih baik, sudah bisa bersosialisasi gitu. Pindah ke saya, ke tempat saya. Jadi di bagian psikiatri Rumah Sakit Dr. Sutomo pada saat itu. Dan kamarnya dia deketan dengan kamar saya, kantor saya. Gitu. Jadi setiap hari atau kapanpun dia bisa ke kamar saya. Disitulah saya mulai, jadi tujuan akhirnya adalah pemberdayaan, empowerment. Jadi memberdayakan dia bagaimana dia nantinya bisa bersosialisasi ke masyarakat. Gak mungkin dia tinggal di rumah sakit terus. Bagaimana dia hidup di masyarakat dan saya berusaha mencari keluarganya untuk mendekatkan. Tapi sayang memang karena latar belakangnya adalah dysfunctional family, keluarga yang perpecah belah gitu ya. Akhirnya saya hanya memberikan modalitas pada dia. Yang terakhir adalah untuk pemberdayaannya, saya tahu potensi dia.
Yang bagus itu di samping dia seorang yang tabah dan kuat terhadap penderitaan, tapi dia juga seorang pekerja keras. Itu yang saya tahu. Dia tekun dan pekerja keras. Jadi bisa dibayangkan waktu itu dia sudah mulai membuat mani-mani, kalung-kalung dan sebagai aksesoris itu dengan mata yang ngintip sebetulnya. Matanya tuh hanya melihat sedikit. Belum tapi, seperti sekarang ya? Iya, belum. Tapi dia sudah seperti itu dan dia tuh memang latar belakangnya dia jualan klepon waktu di Pandaan, terus kemudian waktu dengan pernikahan itu. Dan dia satu hal adalah saya beritahukan bahwa dia adalah seorang korban dari women trafficking itu, yang mengantarkan dia akhirnya pada penderitaan. Dan kalau ada orang di luar ngomong, oh dia dari masa lalu yang kelam, iya memang karena dia adalah korban. Jangan pernah kita menyalahkan pada korban. Korban adalah orang yang kita bela dan dia harus speak up, harus bicara. Dan kemudian saya ajari dia karena dia punya potensi seorang pekerja keras dan realistis gitu. Dia melihat setiap hari saya. Sehingga pada suatu saat dia sendiri punya kesimpulan. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus usaha keras, harus bekerja keras. Gak bisa instan. Seperti yang dia dulu impikan atau punya bayangan pada saat remajanya. Bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus bekerja keras. Dan secara teoritis saya pernah membaca bahwa itu adalah bagian dari cognitive behavior terapinya, bahwa seseorang yang sudah terbangun pola suatu role model yang negatif dan akhirnya mengantarkan dia karena kemiskinan, pola asuh maupun pendidikan yang rendah membuat dia itu adalah menjadi seperti itu, maka harus saya bangun kembali. Dan dia harus dihadapkan dekat dengan seorang role model baru minimal 4 tahun. Jadi saya pikir ketika dia bersama saya di bagian saya, kamarnya di samping saya 5 tahun, itu kemudian saya merasa sudah cukup untuk melepaskan dia keluar. 5 tahun? Ya. Baru Anda percaya dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat? Iya, sambil kan ada terapi okupasi. Apa itu? Dia les-les ya, pada saat itu les melukis, menjahit dan dia membuat aksesoris, mulai belajar dan dia bersosialisasi dan dengan orang-orang. Satu hal yang saya khawatir pada saat itu adalah ketika mulai bersosialisasi, tidak setiap orang kan suka dengan kita. Dan itu saya betul-betul menyiapkan dia bahwa tidak harus semua orang suka sama kita. Ada orang-orang yang tidak suka sama kita dan itu biasa. Itu. Disitulah sebetulnya saya betul-betul memompa dia dengan semangat. It's okay. Jadi kalau kamu punya tujuan, kamu punya mimpi, tetaplah bermimpi sampai menjadi kenyataan. Dan jangan pedulikan omongan orang lain yang negatif. Dan mungkin sampai sekarang juga ada dan itu kan wajar, itu adalah manusiawi. Gitu. Apalagi di dunia ini kan orang menghargai orang biasanya dari kemasan ya, fisik, tampilan. Jadi begitu ada orang yang sedikit kurang, orang agak menjauh atau memberi penghakiman ya. Penghakiman itu lebih yang paling berat. Iya, baik. Betul. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena nanti saya mau tahu juga nih, Lisa, karena ini Lisa pakai aksesori itu buatan Lisa juga? Iya, ini bikinan saya sendiri. Jadi bisnisnya sekarang model seperti itu? Iya, di bidang aksesoris. Oke, nanti cerita ya. Sekarang kita rehat dulu, saya akan segera kembali. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Dewi Sandra. Bikin sendiri. Makasih banyak. Aduh, senang-senang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.